Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan budidaya tanaman yang sebelumnya itu kita tanami timun, dan di sini juga kita tanami padi, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit hal mengenai tentang kebiasaan atau adat istiadat, ya kebiasaan lah, ya kebiasaan orang sini dalam proses budidaya eh, tanaman, ya entah tanaman padi, jagung dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan yang sering terjadi di saat ini, ya, ini adalah kebiasaan menistirahatkan lahan-lahan budidaya, di mana salah satu permasalahannya yang terjadi di daerah kami itu ketika musim peralihan, ya, dari musim kemarau ke musim penghujan, di mana di musim peralihan semacam itu kondisi musimnya tidak stabil, ya, entah bisa hujan juga bisa kemarau, dan di situ ada dua kemungkinan, ya, nanti kemungkinannya mengarah ke kemarau ataupun mengarah ke musim penghujan. Kalau mengarah ke kemarau, kendalanya adalah air di sini memang sangat terbatas. Jikapun ingin disediakan airnya itu bisa, tapi menggunakan peralatan seperti pompa air, sehingga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sedangkan jika musim penghujan itu biasanya airnya melimpah, akan tapi tanahnya itu tergenang kan kawan. Nah, oleh sebab itu di musim-musim peralihan ini para petani di sini melakukan budidaya itu biasanya cuma diistirahatkan saja lahannya. Nah, dengan diistirahatkan lahannya semacam itu, kita bisa memperoleh berbagai manfaat ternyata kan kawan, ya. Manfaatnya adalah lahan yang kita budidayakan, yang pertama itu bisa kembali normal, ya. Mengapa kembali normal? Karena dengan sendirinya lahan itu akan ditumbuhi tanaman dan tumbuhan-tumbuhan liar, yang dimana itu bisa membantu dalam proses menormalisasi lahan, yang dimana dari segi pH-nya kembali normal, lalu dari segi unsur haranya terjaga, kelembapannya jauh lebih bagus. Nah, semacam itu kan kawan, ya, dengan dibiarkan begitu saja, dan itu biasanya ditumbuhi rumput-rumput liar semacam itu kan kawan. Lalu yang berikutnya, selain itu juga keuntungan dari mengistirahatkan lahan ini, ya kan kawan, itu kita bisa mengurangi resiko kerugian karena peralihan musim. Karena peralihan musim, kalau kita menanam komoditas itu di sini, ya itu ya kan kemungkinannya bisa penghujan atau kemarau. Nah, dengan komoditas yang kita tanam itu kalau tidak sesuai dengan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang atau waktu yang akan datang, nah itu bisa menjadikan kerugian tersendiri saat komoditas itu sudah ditanam, karena biaya perawatan keluar, biaya penanaman keluar, otomatis nanti ketika menghadapi musim yang terjadi saat peralihan yang tidak stabil, itu mengakibatkan tanaman itu terkadang juga ikut mati kan kawan, ya. Sehingga di sini para petaninya membiarkan begitu saja. Nah, oleh sebab itu dengan diistirahatkan semacam ini, ya kerugian jauh lebih sedikit, lahan semakin stabil dan membaik, dan keuntungannya dengan diistirahatkan semacam itu, kalau kita tanami komoditas ketika musim penghujan nantinya ataupun musim kemarau nantinya, itu biasanya komoditasnya itu jauh lebih baik, ya, hasilnya kan kawan, karena ya diistirahatkan beberapa waktu, dan itu kita tidak susah payah, cukup dibiarkan begitu saja, nanti lahan itu sudah bisa menormalkan kondisi tanahnya, ya, dengan tumbuhan-tumbuhan liar semacam itu. Dan ini kebiasaan yang sering terjadi ketika saat musim-musim peralihan. Nanti kalau sudah musim penghujan, sudah fokus untuk penanaman
padi, kalau musim kemarau nanti biasa fokus untuk penanaman jagung. Dan tapi biasanya di musim peralihan itu ada satu komoditas yang bisa mendukung, yaitu adalah komoditas kelompok legum. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu menggunakan tanaman kacang tolo ya kan kawan, atau kacang tunggak. Itu memang ditanam begitu saja, tumbuh begitu saja ya, dan itu dibiarkan untuk digunakan sebagai pupuk, dan itu juga bagus ya di musim-musim